Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua, hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan mendapatkan naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengupas, membahas tentang apa yang sudah PN sampaikan pada pertemuan pertama tentang pembelajaran materi akidah di kelas 9, ya. Kelas yang sangat kita cintai ini, kelas yang luar biasa sebagai kelas tertinggi di tingkat SLTP atau di SMP ini, itu kelas 9. Sebagaimana dalam pengantar sebelumnya, insyaallah hari ini kita akan memasuki materi tentang makna ibadah dan tujuan hidup manusia. Itu bagaimana ahlu sunnah wal jamaah, ya, melihat konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana dalam pengantar tadi pengen sebutkan bahwa kita sudah bersumpah, kita sudah berjanji di setiap hari, bahkan paling sedikit 5 kali dalam sehari semalam, kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu-lah Engkau ya Allah. Na'budu, kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Inilah konsep ibadah dalam thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, anak-anak sekalian, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mencoba masuk lebih mendalam ke dalam materi konsep Ahlussunnah wal Jamaah tentang ibadah ini, tentu kita akan melihat dan mengenal apa sih tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan pertama ini. Paling tidak, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di pertemuan yang pertama ini ada 4 tujuan utama dari pembelajaran kita yang perlu kalian pahami, ya. Kalian ketahui, kalian kenal betul bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengetahui dan memahami tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, mengetahui dan memahami pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan memahami konsep ibadah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang keempat, yang terakhir, mengetahui dan mengenal dalil-dalil yang menjadi dasar, yang menjadi landasan konsep ibadah. Baik, ikhwan wal akhwat, anak-anak sekalian yang pengen cintai, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah, apa itu ibadah sih? Ibadah menurut bahasa, sebagaimana kalian ketahui, ya, adalah mengabdi, ya. Ibadah itu mengabdi, ya. Dalam dalil, dalam ayat yang sudah kalian hafal betul, tadi salah satunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami mengabdi, beribadah ya Allah, gitu kan. Atau dalam ayat yang sudah mungkin ini menjadi langganan beberapa ikhwan wal akhwat, kalau sholat subuh, ya, atau kalau sholat maghrib, kalian membaca Al-Quran, satu konsep yang sangat jelas, tegas antara muslim dan kafir, ya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun,
la a'budu, aku tidak akan mengabdi, tidak akan menyembah, ma ta'budun, apapun yang kalian sembah, kalian ibadahi, ya. La ta'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud, demikian juga kalian tidak mungkin menyembah apa yang sudah kami sembah. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum, dikuatkan lagi wala ana abidun, wala dan tidaklah anak aku ini abid, sebagai hamba, sebagai pengabdi, ma'abatum, apa yang kalian sembah. Nah, dari kalimat-kalimat inilah kita akan melihat bahwa ibadah itu berasal dari akar kata, ya, nah, abada ya'budu ibadatan. Ibadah ini isim masdar. Orangnya sebagai pelakunya abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Abidun wa zaka ma'budun. Oke. Abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun wa zaka ma'budun. Abid seperti tadi, wala ana abidun ma'abatum. Wala antum abiduna ma'bud. Nah, ma'bud adalah sasaran atau tujuan dari pengabdian peribadahan. Ma'bud siapapun. Bagi kita la ma'buda illallah. Tidak ada tempat mengabdi, tempat menyembah, tempat ibadah kecuali Allah. Inilah yang insya Allah akan kita coba kupas, kita konsep tentang ibadah dalam Islam, ya. Anak-anak sekalian, jamaah rahimani rahimakumullah, ikhwan wal ahad, kelas 9 A, B, C, dan D, bahwa di antara konsep ibadah menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mengartikan ibadah dengan ungkapan yang beragam, berbeda-beda. Namun sebenarnya pada dasarnya kembali kepada titik fokus atau kata kunci yang sama, yaitu mengabdi beribadah hanya pada Allah semata. Nah, di antara konsep atau pengertian ibadah menurut para ulama itu yang mengemuka ada 3, ya. Yang pertama, ibadah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sebagai syariat, bukan karena adanya keberlangsungan tradisi turun-temurun atau karena tuntunan atau tuntutan akal. Jadi ibadah itu adalah konsep perintah Allah sebagai syariat, bukan turun-temurun adat istiadat, bukan. Itu yang pertama kata para ulama yang dimaksud dengan ibadah. Kemudian yang kedua, para ulama menyatakan yang dimaksud dengan ibadah adalah ibadah itu adalah ketundukan dan kecintaan terhadap Allah dengan sepenuhnya. Jadi tunduk, patuh, taat kepada Allah dengan sepenuh hati, itulah ibadah, ya. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan konsep yang ketiga dari para ulama, bahwa ibadah itu adalah nama yang menghimpun segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin, serta membebaskan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dan menyalahinya. Kalau dalam konsep bahasa Arabnya kurang lebih, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal atau wal af'al az-zahirah wal batinah wal bara'ah mimma yunafi zalika wa yudaduhu. Jadi menurut para ulama yang dimaksud dengan ibadah adalah, ya, al ibadatu hiya ismun jami'un likulli, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu
Al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, ya, minal aqwal wal a'mal. Minal aqwali wal a'mali. Az-zahirah wal batinah. Az-zahirah wal batinah, ya. Wal bara'ah mimma yunafi. Wal bara'atu mimma yunafi zalika wa yudaduhu. Jadi ini kata para ulama yang dimaksud dengan al-ibadah, ibadah itu ibadah itu adalah ismun, suatu nama, sebuah istilah, jami'un, yang mencakup, meliputi, likul lima, segala sesuatu, yuhibuhullah, yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhoi, minal aqwal, baik itu berupa ucapan, ungkapan, perkataan-perkataan, wal a'mal, maupun tindakan, perbuatan-perbuatan, ya, az-zahirah, baik yang bersifat zahir, nampak, kelihatan, kentara, wal batinah, maupun yang bersifat dia ada di dalam hati, ya, perkataan, perbuatan hati, wal bara'ah mimma yunafi, dan berlepas diri dari segala sesuatu yang dinafikan, yang dihilangkan, zalika, dari amalan-amalan tadi, baik perkataan yang zahir maupun batin, maupun perbuatan zahir dan batin, wa yudaduhu, dan yang bertentangan dengannya. Inilah konsep ibadah menurut para ulama. Akhirnya, ikhwan wal akhwat, anak-anak sekalian, para ulama mengambil kesimpulan bahwa konsep ibadah yang ketiga inilah yang lebih mendekati terhadap konsep ibadah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Kenapa? Karena definisi ibadah yang terakhir, yang ketiga ini, yang insya Allah akan kita pilih dalam pembelajaran kita di SMP IT Imam Bukhari ini. Kenapa? Karena telah memenuhi unsur yang ada pada definisi yang lainnya. Jadi definisi yang lain sudah terangkum dalam definisi atau pengertian konsep ibadah yang ketiga ini. Dan ini telah memenuhi semua dimensi kehidupan. Sebagian tadi az-zahirah wal batinah mencakup semua konsep kehidupan. Inilah dasar dalil yang Allah nyatakan sebagai bentuk konsep ibadah yang ada dalam Al-Quran, ya. Sebagian ada yang terbiasa dengan sumpah atau janji ketika membaca doa iftitah, ya. Dalam doa iftitah ada yang mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul inna sholati, katakanlah Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, seluruh aktivitas kehidupanku, wa mamati, bahkan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya diperuntukkan bagi Allah Rabb alamin, Rabb seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bizalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan, wa ana awal muslimin, dan aku yang pertama kali berserah atau menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama melandasi konsep ibadah tadi berdasarkan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Jadi pada dasarnya konsep ibadah yang dipahami oleh kita, yang wajib kita kenal betul adalah apa yang didasarkan kepada surat Al-An'am ayat 162 163. Inilah anak sekalian yang perlu kalian ketahui tentang konsep
dasar ibadah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita tahu dalilnya, dasarnya, landasannya, yakni surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162 dan 163. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran kita di pertemuan pertama atau pertemuan kedua di kelas 9, mengenal, memahami konsep ibadah. Kalau begitu apa sih tujuan ibadah atau apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Dalam pengantar di awal pengen katakan satu ayat, sebuah dalil yang insya Allah pengen yakin kalian semua sudah hafal betul, ya. Di mana di situ Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah kuciptakan al jin, bangsa jin, ya, wal insa, demikian juga bangsa manusia, yaitu kita semua Bani Adam, illa liya'budun, kecuali tujuan penciptaan itu tiada lain adalah liya'budun, li'an ya'buduni, agar mereka bangsa jin dan manusia tadi mengabdi beribadah hanya kepada Aku, kata Allah. Ini yang perlu kita pahami betul, bahwa hidup kita di dunia ini bukan hidup untuk hidup, bukan hidup untuk makan, apalagi makan untuk hidup, tapi ada tujuan yang utama. Kehadiran kita di muka bumi ini, keberadaan kita di dunia ini tiada lain menjadi abidullah, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi dalam bahasa jamaknya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Tadi ya, abada yang budu ibadatan bahwa abidun, sebagai abid, sebagai hamba, sebagai pengabdi, dan mengabdinya hanya pada Allah semata. Sebagaimana janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Bahkan kita berbaroah, kita berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah, yang disembah oleh orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas, tegas bahwa seorang muslim, seorang mukmin hanya mengabdi, hanya beribadah pada Allah semata, hanya pada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang perlu kita yakini, kita betul tentang konsep ibadah dalam thariqah ahlu sunnah wal jamaah, atau konsep ibadah menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim memahami betul tujuan penciptaan, tujuan hidupnya, yaitu mengabdi beribadah pada Allah semata. Ini saja anak-anak sekalian yang bisa pengen sampaikan, dan agar kalian mengingat kembali tentang landasan dalil dari konsep ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tadi Al-Quran surat Al-An'am ayat 162-163 yang Allah nyatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk lebih kalian pahami, kalian kenal betul, dan kalian yakin dengan dalil ini, silahkan kalian tulis di buku akidah kelas 9, ya. Surat Al-An'am 162-163. Sekaligus kalian mengingat kembali bagaimana menulis ayat-ayat Al-Quran sambil dihafalkan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Pengen akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.